Di antara keagungan lereng Gunung Kawi yang permai, tersembunyi sebuah hikayat luhur tentang perjalanan spiritual dan pengabdian sejati. Kisah ini bukanlah dongeng semata, melainkan sebuah jejak warisan yang dihormati, legenda tentang seorang putri ningrat dan seorang ksatria pejuang yang meninggalkan hingar-bingar dunia demi menemukan kedamaian hakiki. Ini adalah kisah tentang Putri Sedadu dan Eyang Joego, yang namanya menyatu dengan tanah sakral Gunung Kawi. Alkisah, pada masa lampau di lingkungan keraton Kediri yang megah, hiduplah seorang putri rupawan berhati mulia. Ia adalah seorang bangsawan tulen. Namun sejak belia telah menunjukkan perangai yang jauh berbeda. Kala putri-putri lainnya memuja kemewahan dan riuhnya pesta, sang putri justru lebih tentram dalam kesendirian, merenung, dan berupaya mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, Allah. Nama sejatinya telah memudar seiring zaman, tetapi masyarakat dan sejarah mengenangnya dengan julukan agung, Putri Sedadu. Nama ini bukanlah nama pemberian orang tuanya, melainkan sebuah sebutan yang lahir dari ciri khasnya. Konon, ia memiliki sebuah selendang kesayangan yang warnanya biru dadu, sebuah paduan lembut antara biru dan ungu, yang senantiasa menemani hari-harinya dan mencerminkan jiwanya yang tenang. Lebih dari sekadar warna, nama Sedadu membawa makna filosofis yang dalam. Dalam budaya Jawa, dadu dapat bermakna wadah atau inti. Putri Sedadu adalah wadah bagi ketenangan batin dan inti dari pencarian spiritual yang murni. Ia tak goyah oleh intrik perebutan kekuasaan di istana, hatinya teguh berpusat pada satu tujuan, yakni menggapai ridho dari Allah semata. Kehidupan keraton yang penuh dengan ambisi dan persaingan terasa begitu menyesakkan baginya. Ia menyaksikan bagaimana nafsu duniawi seringkali membawa penderitaan dan ketidakadilan bagi rakyat kecil. Hatinya teriris melihat keserakahan yang merajalela, membuatnya sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bersemayam pada singgasana emas, melainkan pada ketentraman jiwa. Dari perenungan mendalam inilah, sebuah tekad suci mulai bersemi kokoh di dalam sanubarinya. Ia memutuskan untuk menanggalkan seluruh kemegahan istana yang fana. Sang putri berketetapan hati untuk memulai sebuah pengembaraan spiritual, sebuah perjalanan untuk menemukan hakikat hidup yang sebenarnya dan mengabdikan diri sepenuhnya sebagai hamba Allah. Pada suatu malam yang senyap, Putri Sedadu melaksanakan keputusannya yang agung. Tanpa iringan pengawal maupun bekal harta benda, ia melangkah meninggalkan gerbang istana. Busana yang dikenakannya sederhana, dan satu-satunya yang ia bawa hanyalah selendang biru dadu yang melingkari bahunya, serta iman yang membaja di dalam dada. Perjalanannya merupakan sebuah ujian berat yang menguji keteguhan imannya. Ia menembus belantara yang lebat, menuruni ngarai yang dalam, serta mendaki perbukitan yang sunyi. Terik matahari di siang hari dan dinginnya malam yang ia lalui dengan beratap langit tidak sedikit pun memudarkan semangatnya. Ia percaya sepenuhnya bahwa Allah senantiasa membersamai dan melindunginya di setiap langkah. Sang putri berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti bisikan kalbunya yang menuntunnya ke arah timur. Hatinya merasakan sebuah panggilan gaib yang berasal dari sebuah gunung yang berdiri gagah, memancarkan aura kedamaian yang kuat. Gunung itulah yang kemudian dikenal dengan nama Gunung Kawi, sebuah tempat yang sejak lama dianggap sakral oleh masyarakat sekitarnya. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari yang begitu meletihkan, akhirnya ia tiba di kaki Gunung Kawi. Hawa sejuk, suara gemericik air, dan nyanyian alam menyambutnya laksana alunan musik surgawi. Jiwanya yang lelah seketika merasakan keteduhan dan kedamaian. Ia yakin telah tiba di tempat yang dicarinya, tempat ia dapat mencurahkan seluruh hidupnya untuk beribadah. Dengan hati yang meluap oleh rasa syukur, ia pun mulai mendaki lereng gunung itu. Ia tidak mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat, melainkan sebuah sudut terpencil yang dapat membuatnya semakin khusyuk dalam berzikir dan mendekatkan diri pada Allah. Perjalanan fisiknya mungkin telah usai, namun perjalanan spiritualnya yang sejati baru saja dimulai. Putri Sedadu akhirnya menemukan sebuah lokasi yang sempurna untuk pertapaannya. Tempat itu sedikit tersembunyi, dekat dengan sebuah mata air yang mengalir jernih, dan dinaungi oleh pepohonan besar yang rindang. Di sanalah ia mendirikan sebuah gubuk kecil yang sangat sederhana, hanya terbuat dari jalinan ranting dan atap dedaunan, cukup sebagai pelindung dari hujan dan panas. Hari-harinya ia lalui dalam kehusyukan ibadah yang luar biasa. Sebagian besar waktunya digunakan untuk salat, berzikir, dan bertafakur, merenungi kebesaran Allah. Untuk mengendalikan hawa nafsunya, ia rutin berpuasa dan hanya menyantap apa yang disediakan oleh alam, seperti umbi-umbian liar dan buah-buahan hutan. Hidupnya amat bersahaja.
namun batinnya dipenuhi kekayaan spiritual. Kabar mengenai keberadaan seorang wanita pertapa yang saleh di Gunung Kawi perlahan menyebar ke telinga penduduk desa sekitar. Rasa penasaran membawa mereka untuk melihat langsung, dan seketika mereka merasakan aura ketenangan dan welas asih yang terpancar dari sang putri. Mereka pun menaruh rasa hormat yang mendalam kepadanya. Putri Sedadu tidak pernah menutup diri sepenuhnya dari dunia luar. Ia menyambut dengan ramah siapa saja yang datang menemuinya. Banyak penduduk yang datang untuk meminta wejangan, doa, atau bantuan. Berbekal kebijaksanaan dan pengetahuannya tentang tanaman obat, ia tak segan menolong warga yang sakit dengan ramuan dari tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Namanya menjadi semakin harum dan dihormati bukan karena darah birunya, melainkan karena keluhuran budi dan kedalaman ilmunya. Pertapaannya menjadi oase spiritual bagi masyarakat sekitar. Putri Sedadu menjadi bukti hidup bahwa kemuliaan sejati seseorang tidaklah diukur dari harta dan jabatan, melainkan dari ketakwaan dan manfaatnya bagi sesama. Kisah berlanjut beberapa masa kemudian, tepatnya setelah Perang Jawa yang dahsyat berakhir sekitar tahun 1830 Masehi. Seorang ksatria bangsawan dari Kasunanan Surakarta bernama Raden Mas Iman Sudjono, yang merupakan salah seorang pengikut setia Pangeran Diponegoro, terpaksa menyingkir dari tanah kelahirannya untuk menghindari kejaran tentara kolonial Belanda. Bersama sisa-sisa pengikutnya yang setia, Raden Mas Iman Sudjono melakukan perjalanan ke arah timur untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Serupa dengan Putri Sedadu, perjalanannya juga didasari oleh sebuah petunjuk spiritual. Ia meyakini bahwa di Gunung Kawi, ia akan menemukan ketenangan dan dapat melanjutkan perjuangannya dalam bentuk yang lain, yakni perjuangan spiritual dan pemberdayaan masyarakat. Setibanya di Gunung Kawi, Raden Mas Iman Sudjono yang kemudian dikenal luas dengan nama Eyang Joego, bersama pengikutnya mulai membuka lahan untuk dijadikan pemukiman baru. Desa itu ia beri nama Wonosari, yang berarti hutan yang telah menjadi ramai dan indah. Saat itulah ia mendengar cerita dari penduduk setempat mengenai seorang pertapa wanita luhur bernama Putri Sedadu. Terdorong oleh rasa hormat dan keinginan untuk bertemu dengan sesama pejalan spiritual, Eyang Joego memutuskan untuk mendatangi pertapaan sang putri. Pertemuan keduanya menjadi sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah Gunung Kawi. Eyang Joego, dengan latar belakang sebagai seorang ksatria dan pejuang, langsung merasakan aura kesucian dan kewibawaan dari Putri Sedadu. Di sisi lain, Putri Sedadu juga melihat pancaran semangat pengabdian yang tulus dan keteguhan iman dalam diri Eyang Joego. Mereka berdua, yang berasal dari latar belakang berbeda, segera merasakan adanya sebuah ikatan batin yang kuat. Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah persahabatan spiritual yang akan membawa perubahan besar bagi masyarakat Gunung Kawi. Pertemuan antara Putri Sedadu dan Eyang Joego adalah pertemuan dua jiwa yang bergetar pada frekuensi yang sama. Keduanya segera menyadari bahwa mereka berbagi visi dan tujuan hidup yang serupa, yaitu mengabdikan sisa hidup mereka untuk beribadah kepada Allah dan berbuat kebaikan bagi sesama manusia. Sejak saat itu, terjalinlah sebuah hubungan persahabatan spiritual yang unik dan luhur. Mereka bukanlah pasangan suami istri, melainkan sahabat seperjuangan di jalan kebaikan. Eyang Joego menaruh hormat yang sangat tinggi kepada Putri Sedadu, menganggapnya sebagai guru dan teladan spiritual. Sementara itu, sang putri melihat Eyang Joego sebagai mitra yang dapat membantunya mewujudkan cita-citanya. Mereka sering menghabiskan waktu untuk berdiskusi tentang ajaran-ajaran agama, merancang cara-cara untuk membantu masyarakat, dan menyusun strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Gabungan antara kebijaksanaan spiritual Putri Sedadu dan jiwa kepemimpinan serta keahlian praktis Eyang Joego terbukti menjadi kekuatan yang luar biasa. Ikatan batin di antara mereka murni didasarkan pada niat suci untuk mencari ridho Allah. Tidak ada sedikit pun kepentingan pribadi atau hasrat untuk mencari pujian dari manusia. Seluruh energi dan pemikiran mereka dicurahkan untuk membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kisah persahabatan mereka menjadi teladan agung. Mereka membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama secara harmonis dalam perjuangan menegakkan kebaikan, selama dilandasi oleh niat yang bersih dan tujuan yang mulia. Hubungan mereka adalah cerminan persahabatan sejati yang dinaungi oleh keberkahan dari Allah. Kolaborasi antara Putri Sedadu dan Eyang Joego membawa dampak yang sangat positif bagi desa Wonosari dan sekitarnya. Mereka bahu-membahu membimbing rakyat. Putri Sedadu lebih banyak memberikan wejangan rohani, mengajarkan nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, serta pentingnya menyeimbangkan kerja keras dengan doa. Sementara itu,
Eyang Joego, dengan pengalamannya, mengajarkan penduduk cara bercocok tanam yang lebih efisien, membangun saluran irigasi sederhana untuk mengairi sawah, dan mengorganisasi warga untuk bergotong royong membangun desa. Di bawah bimbingan mereka, desa yang tadinya sepi itu berangsur-angsur menjadi sebuah komunitas yang makmur, damai, dan religius. Warisan utama dari kedua tokoh ini adalah kedermawanan mereka yang tiada tara. Pertapaan Putri Sedadu tak lagi hanya menjadi tempatnya menyendiri, tetapi telah berubah menjadi pusat pelayanan sosial. Setiap hari, orang-orang datang silih berganti dengan berbagai keperluan, dan tak seorang pun yang pulang dengan tangan hampa atau hati yang kecewa. Mereka mengajarkan sebuah filosofi hidup yang agung, yaitu bekerja keraslah dengan tanganmu, berdoalah dengan hatimu, dan bagikanlah hasilnya dengan sesamamu. Apapun hasil bumi atau rezeki yang mereka terima dari warga, akan mereka bagikan kembali kepada siapa saja yang lebih membutuhkan. Prinsip mereka adalah, apa yang datang dari rakyat harus kembali kepada rakyat. Ajaran luhur inilah yang sayangnya, seiring berjalannya waktu, mengalami pendangkalan makna. Filosofi tentang kerja keras, doa, dan sedekah sebagai kunci keberkahan, oleh sebagian orang di kemudian hari disalahartikan menjadi ritual untuk meminta kekayaan secara instan. Sebuah penyimpangan yang sangat bertentangan dengan semangat juang dan ketakwaan kedua tokoh mulia ini. Setelah sekian lama mengabdikan hidupnya dalam pertapaan dan pelayanan, Putri Sedadu merasakan bahwa tugasnya di alam dunia akan segera berakhir. Tingkat kerohaniannya telah mencapai puncaknya. Sebuah kondisi di mana jiwanya telah siap untuk kembali bersatu dengan Sang Pencipta. Ia merasa waktunya untuk pulang telah tiba. Pada suatu hari yang damai, ia memanggil sahabat seperjuangannya, Eyang Joego. Dengan tutur kata yang lembut dan wajah yang memancarkan ketenangan sempurna, Putri Sedadu menyampaikan bahwa ia akan segera moksa. Moksa adalah sebuah tingkatan spiritual tertinggi, di mana raga menghilang secara gaib seiring naiknya jiwa ke alam keabadian. Ia menitipkan beberapa wasiat penting kepada Eyang Joego. Pesan utamanya adalah agar Eyang Joego tidak pernah lelah untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam membimbing dan menyejahterakan masyarakat Gunung Kawi. Ia juga berpesan, kelak jika Eyang Joego wafat, jasadnya dimakamkan di dekat lokasi pertapaannya, agar mereka dapat terus bersama-sama menjaga kedamaian gunung tersebut. Tidak lama setelah menyampaikan wasiatnya, di tengah keheningan pertapaannya saat sedang tenggelam dalam zikir, Putri Sedadu pun mencapai moksanya. Tubuhnya perlahan sirna dari pandangan mata, lenyap tanpa jejak bagaikan kabut pagi, hanya menyisakan selendang biru dadu kesayangannya sebagai penanda. Peristiwa agung ini semakin mengukuhkan keyakinan masyarakat akan kesucian sang putri. Kepergian Putri Sedadu meninggalkan duka, namun juga mewariskan semangat yang terus menyala. Eyang Joego, dengan penuh kesetiaan, berikrar akan menjalankan seluruh wasiat dari sahabat spiritualnya itu hingga napas terakhirnya. Selendang peninggalan sang putri ia simpan dengan baik sebagai pengingat akan keluhuran cita-cita mereka. Sepeninggal Putri Sedadu, Eyang Joego dengan teguh memegang amanah yang diembannya. Ia terus menjadi pemimpin, guru, dan pelindung bagi masyarakat Gunung Kawi selama bertahun-tahun. Ia melanjutkan tradisi kedermawanan dan kerja keras, hingga akhirnya ia wafat pada tahun 1871 Masehi. Sesuai dengan wasiat Putri Sedadu, jenazah Eyang Joego pun dimakamkan di sebuah kompleks yang tidak jauh dari lokasi sang putri moksa. Tempat peristirahatan terakhir Eyang Joego dan petilasan atau tempat moksa Putri Sedadu inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari kompleks pemakaman yang kini dikenal luas sebagai Pesarean Gunung Kawi. Tempat ini menjadi sangat dihormati dan dikeramatkan oleh masyarakat. Banyak peziarah dari berbagai daerah datang untuk mendoakan kedua arwah tokoh luhur tersebut, seraya mengenang jasa-jasa dan meneladani semangat hidup mereka. Mereka datang untuk mencari berkah, bukan dalam artian harta, melainkan berkah berupa ketenangan batin dan kekuatan untuk menjalani hidup. Seiring zaman, warisan spiritual mereka memang mengalami beragam tafsir. Namun bagi mereka yang memahami sejarahnya, Pesarean Gunung Kawi bukanlah tempat untuk meminta pesugihan, melainkan simbol dari perjalanan spiritual, kerja keras, kedermawanan, dan pengabdian tanpa pamrih. Ajaran mereka adalah tentang meraih kemuliaan melalui jalan yang diridai Allah. Kisah Putri Sedadu dan Eyang Joego akan terus hidup abadi, menjadi lentera yang menerangi jalan bagi siapa saja yang merindukan kedamaian sejati. Mereka mengajarkan bahwa dengan melepaskan dunia dari genggaman tangan, seseorang justru akan mendapatkan kemuliaan yang tak lekang oleh waktu dan kebahagiaan hakiki yang diridai oleh Ilahi.
Kisah legenda Putri Sedadu mengajarkan kita bahwa kemuliaan dan kehormatan sejati tidak diukur oleh harta, tahta, atau garis keturunan, melainkan oleh ketakwaan, kerendahan hati, dan sejauh mana kita memberikan manfaat bagi sesama. Kebahagiaan hakiki ditemukan bukan dengan mengejar dunia, melainkan dengan melepaskannya demi menggapai ridho Allah melalui jalan pengabdian dan pelayanan yang tulus kepada makhluknya.